Ya, Untuk absensinya saya yang STRLJ nanti atau sekarang, Pak? gini ya, Mas. Jadi ini juga yang nanti kita bicarakan. Habis ini kita Iya. bicarakan. Habis ini, ya. Habis ini kita bicarakan. Bentar. Saya ingin yakinkan kalian semua pada posisi yang benar semua. Ya, wes, oke lah. Iya deh, saya percaya. Oke. Ya, sebelum sebelum kalian tutup lah ya, sebelum kalian tutup, saya ingin bicara sebentar tentang absen ya. Jadi absen ini, jadi kalian itu kan sekarang ada 2 kelas paralel. Nah, ternyata itu ya sudah saya coba dan kemarin saya juga sudah tegur sama itu, sama PJ kalian itu. Pak, itu dua-duanya belum dibuka. Iya, tidak bisa saya buka itu. Jadi sistemnya itu tidak memungkinkan saya untuk membuka dua-duanya gitu. Sehingga hanya yang bisa saya buka itu cuma satu. Nah, yang satu itu sudah mencakup semuanya. Kan sekarang yang kalian semua kali total dari mahasiswa yang ikut kuliah saya ini ada 50 gitu ya. Dan 50 terdiri dari 2 kelas paralel. Nah, mestinya di situ kalian sudah masuk itu. Absensi kalian sudah masuk. Masuk apakah yang masuk di kelas satunya saya kurang hafal. Mohon maaf saya kurang hafal itu. Tapi bahwa kalian sudah absen satu saja itu sudah masuk itu. Jadi sudah direkap oleh sistem gitu ya. Dan sistem itu tidak memungkinkan saya untuk buka 2 kelas. Hanya 1 kelas itu. Itu ya sudah clear ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari saya dan itu sudah saya coba. Sudah saya coba, baru saja saya coba sejak sore tadi saya buka 2 kelas tidak bisa. Oke ya, bahwa seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kalian kalau kalian sudah masuk itu ya masuk di ITOL itu sudah direkap. Karena salah satu kelas itu sudah terdiri dari daftar namanya terdiri dari 2 kelas itu. 50 orang gitu ya. Itu kan 50 orang sama dengan 2 kelas. Oke gitu ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Tidak usah dirisaukan perihal absennya, tapi yang jelas kalian harus absen, iya. Tapi bahwa absen masuk di mana, asal buka 1 kelas saja itu sudah masuk absennya. Baik, Prof. Oke. Ada Jadi pertanyaan lain? nanti Gimana gimana? Ya, silakan. jadi nanti kalau misalkan ini kan saya mungkin capture bukti kalau saya ikut mata kuliah Prof aja. Jadi Ya. nanti kalau misalkan sewaktu-waktu mungkin saya dipertanyakan, saya mungkin bisa ajukan bukti screenshot ini ya, Prof. Oh, iyalah kalau perkara perkara gitu tuh ya saya manut kamu gitu. Urusan Iya, iya, administrasi Pak. itu ya saya manut lah gitu. Kan kita juga ini kan juga kenapa saya paksain pakai Zoom karena saya yakin Zoom itu handal lah gitu ya. Kalau saya pakai e-tol itu ya ada perasaan was-was ya itu. Ya ada perasaan was-was lah. Nah, saya belain siapa? Belain siapa yang belain kamu lah gitu. Belain kamu itu kan anak-anak saya semua gitu. Ya karena Oke, terima saya kasih, belain Prof. dengan saya sewa Zoom pribadi gitu ya. Saya bukan sesumbar ini, tapi bagaimana? Dari pengalaman itu e-tol itu tidak handal-handal amat, apalagi untuk kelas paralel. Kelas paralel 50 orang. Jadi ya apalagi kan ada sistem ini ada praktikum gitu ya. Nah, praktikum itu sudah kadung biasa saya pakai model itu ABS, kemudian digabung dengan Zoom, kemudian ada di layar kalian itu ya itulah untuk itulah kemudian saya harus pakai Zoom. Sehingga saya harus langganan lagi. Enggak apa-apa sudah. Yang penting ya manfaatkan inilah semua. Ya saya tahu kalian antusias untuk tetap kuliah. Jadi sekali lagi bahwa kuliah kalian ini sekali lagi saya ingatkan ya bahwa kalian tidak mencari ijazah. Ijazah sudah di tangan. Rugi. Jadi waktu kalian itu pakai untuk cari ilmu, cari tambahan pengetahuan itu. Bahwa kalian lulus itu ditanggung sudah. Lulus tanggung. Tapi kan bukan itu tujuanmu sekolah di sekolah PJJ di Politeknik ini. Tujuannya adalah menambah ilmu ya. Jadi tetap saja manfaatkan kesempatan PJJ ini untuk ya menambah ilmu lah. Oke ya. Ada komentar pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mulai awali.
Saya akan share screen. Ya, silakan ditutup untuk mengurangi bandwidth-mu, bukan bandwidth saya, bandwidth kalian. Ya, silakan. Tetap, tapi posisi tetap mendengarkan saya. Oke ya. Saya share screen. Ya, kelas PJJ apakah bisa melihat share screen dari saya? Iya, dapat terlihat, Bro. Bisa terlihat, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih laporannya. Kita mulai. Jadi kita hari ini akan coba kita bahas tentang ini signal to noise ratio ya. Jadi signal to noise ratio itu hati-hati. Kalau kita membahas tentang signal to noise ratio, yang ini kan signal to noise ratio. Ratio itu adalah perbandingan antara sinyal terhadap noise gitu. Nah, yang diukur itu secara standar itu yang diukur adalah powernya, hati-hati, powernya. Jadi yang diukur adalah powernya ya, bukan tegangannya, powernya yang diukur. Jadi signal to noise ratio itu adalah powernya, gitu ya. Jadi, nah sering di banyak buku, sering di banyak buku-buku manual dari radio, buku manual dari sistem, gitu ya, sistem radio, itu biasanya tidak dituliskan power. Jadi signal to noise ratio aja gitu. Nah, kalian harus tahu bahwa yang dimaksud itu umumnya dan hampir semuanya lah, itu adalah power yang dihitung gitu ya. Oke, jadi S per N itu adalah power signal dibanding dengan power noise gitu. Nah, kita selanjutkan dengan, jadi perbandingan itu tentu saja ada dua. Yang satu itu apakah modelnya itu model linear seperti ini. Jadi power dalam watt gitu ya, power dalam watt dibagi dengan power noise dalam watt. Power sinyal dalam watt dibagi dengan power noise dalam watt gitu. Seperti ini. Nah, kemudian karena biasanya ini angka yang besar sekali, biasanya itu kemudian dipakailah unit atau satuannya desibel dengan cara 10 log perbandingan antara ini. Jadi perbandingan antara powernya sinyal dibanding dengan powernya noise dilogkan dikalikan 10. Itu adalah S per N dalam desibel gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa yang pertama kali disebut adalah power. Jadi bukan tegangan, power gitu ya, power. Oke. Ya, lanjut. Jadi ini penjelasannya lah. Jadi sinyal to noise ratio atau sinyal to noise power ratio adalah rasio antara power level sinyal dengan power levelnya noise itu. Sudah jelas lah, sudah bolak-balik saya katakan tadi. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ya, tadi juga sudah kita bahas kalau unit desibel dari 10 log perbandingan, ini perbandingan linear ya, PS sebagai PN itu linear, kalau di log dan dikalikan 10 bentuknya menjadi desibel gitu. Oke. Nah, sekarang kalian masih ingat toh, kalau power itu kan kalau dijadikan power itu kan tegangan dikalikan arus gitu ya. Tegangan dikalikan arus V kali I. Masih ingat ya, V kali I. Atau ada juga yang lain kan rumusnya, atau V kuadrat dibagi dengan R. R itu di mana ini adalah power yang lewat di tahanan R ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini sehingga rumusnya menjadi V kuadrat dibagi R. R-nya di mana arusnya lewat gitu ya, arusnya lewat itu. Oke. Nah, sehingga pada saat kita mengukur S per N atau signal to noise ratio dalam satuan
desibel tapi desibel volt itu tidak lagi 10 gitu. Kenapa tidak lagi 10? Karena ini kan V kuadrat per R loh. Masih ingat ya rumusnya power V kuadrat per R. Atau V kali I juga bisa, V kuadrat per R juga bisa, atau I kuadrat kali R juga bisa gitu ya. Oke, ya ini sampai ini tadi ya. Eko apa saya baru masuk. Oke ya wis. Silakan masuk. Ya, saya lanjutkan. Jadi ingat rumus ini ya. Kenapa sebenarnya rumus ini jadi V kuadrat per R ini juga yang V kuadrat per R itu atas dasar V kuadrat per R itulah kemudian muncul angka 20 ini. Yang tadinya 10 kan, jadilah 20 ini. Jadi 20 log dalam tegangan, perbandingan tegangan juga bisa gitu. Sehingga hati-hati pada saat kalian menghadapi persoalan di lapangan, jadi harga itu meskipun umumnya adalah power ya, tapi bisa jadi kadang-kadang itu yang diukur itu adalah tegangannya gitu. Nah kalau diukur tegangannya hati-hati harganya tidak lagi dikalikan 10 lognya, tapi dikalikan 20. Ya, oke. Nah kemudian saya ingin contoh ya, jadi ada contoh misalnya, ini saya pikir semoga aja ya nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja. Jadi ini adalah salah contohnya adalah amplifier dengan outputnya itu 10 watt, sedangkan output noise-nya itu, sedangkan noise power-nya bukan output noise ya, output sinyalnya adalah 10 watt, dan output bukan output ini, noise-nya lah, noise yang ada di sana itu 1/100 atau 0,01 watt. Kalau kita diminta untuk mencari berapa S per N-nya, ya tentu saja dibagi biasa. Ini kan powernya sinyal dibagi dengan powernya noise. Jadi 10 dibagi dengan 0,01 kali sama dengan 1000. Nah 1000 ini kalau dijadikan desibel, ya tinggal mengalihkan ini, tinggal mengalihkan dilogkan kemudian dikalikan 10. Jadilah angka 1000 ini sama dengan 30 desibel dalam power ini, dalam power ya. Oke. Nah, kalau seandainya ini, contohnya yang kedua, amplifier itu mempunyai tegangan output. Nah, sekarang tegangan nih, tegangan outputnya adalah 4 volt gitu misalnya. Kemudian tegangan noise-nya adalah 0,05 volt, dan kita diminta untuk berapa, jadi dan input output. Jadi, dan kalian masih ingat ya rumus yang kemarin ya, kita balik lagi lah supaya kalian masih tetap ingat itu tentang rumusnya ini, rumus tentang Thevenin ya, rumus ini ya. Jangan lupa rumus ini, jangan lupa kondisi seperti ini. Jadi kondisi seperti ini itu menyatakan bahwa semua power yang ada di sumber ini akan bisa mengalir secara sempurna ke beban gitu. Syaratnya adalah bahwa tahanan dalam dari sumber tegangan ini atau R1 ya, itu sama dengan tahanan luarnya atau sama dengan R ini. Itu syaratnya gitu ya. Jadi syarat agar supaya semua tenaga yang ada di dalam tegangan sumber ini bisa mengalir semua, powernya itu semua mengalir optimum melewati ini, R ini gitu ya. Oke. Nah, saya ingin mengulang itu supaya kalian tetap bisa keep in touch itu dengan persoalan ini. Keep in mind, bukan keep in touch ya, keep in mind. Oke, saya kembali lagi ke persamaan tadi itu. Yang tadi. Ini ya. Jadi sebenarnya ini ada maknanya ini. Jadi bahwa ini kan soalnya diketahui bahwa tegangan, tahanan input maupun tahanan output, ini maksudnya tahanan dalam ini ya. Tahanan input itu, tahanan
Tahanan dalam dan tahanan outputnya ini sama, 50 ohm itu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa betapa pentingnya besar tahanan dalam itu harus ideal. Harus ideal maknanya adalah sistem itu agar bisa supaya semua tenaga yang ada di sumber itu bisa mengalir sempurna ke beban, itu tahanan dalam dari tahanan dalamnya sumber itu harus sama dengan tahanan bebannya atau tahanan luarnya atau tahanan outputnya gitu ya. Dalam hal ini diketahui 50 ohm. Kemudian kita diminta untuk mencari sinyal to noise ratio-nya. Ini ada enggak itu hitungannya ya? Tidak ada itu hitungannya. Ya kalian cari sendiri lah. Kalian cari sendiri. Ya, siapa tahu nanti ini keluar di ujian ya. Kayaknya tidak ada penyelesaiannya, tapi kalian masih ingat toh rumusnya kan sama dengan 20 kalikan V kuadrat per R ya. R-nya sama-sama. R input dengan R outputnya kan sama-sama 50 itu. Jadi balik lagi ke rumus, pakai rumus ini gitu ya. Pakai rumus ini kan. Jadi tadi diketahui R in harus sama dengan R out ini memang. Nah, kenapa harus sama dengan, ya masih ingat rumus rangkaian listrik. Jadi agar supaya semua power itu bisa mengalir dari sumber ke beban, maka tahanan dalam sumber tegangan tadi harus sama dengan tahanan outputnya, sama dengan tahanan bebannya gitu. Jadi pakai rumus ini, sehingga ketemulah S per N-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah saya ini adalah mata kuliah yang benar-benar kalian itu luar kepala gitu. Jadi saya tidak akan membahas yang rumit-rumit yang malah tidak nyantol di benak kita gitu. Makanya kemudian saya ingin bahwa sesederhana mungkin saya sampaikan, tapi menjadi kayak semacam ilmunya engineer gitu. Ilmunya engineer itu kan lapangan ya. Jadi kalian selalu ada di benak kalian ilmu-ilmu ini gitu. Sehingga kalau ditanya orang langsung bisa dengan mudah kamu merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya adalah noise figure atau noise factor ya. Noise figure atau noise factor. Apa itu noise figure? Itu adalah ini. Jadi noise figure itu biasa ditulis dalam buku-buku itu F ya. Atau NF itu. Itu adalah ukuran kinerja receiver yang dipakai untuk menunjukkan seberapa besar SNR tambahan. Jadi seberapa besar SNR bertambah. Bertambah itu bertambah buruk itu. Karena ada tambah noise gitu ya. Jadi karena ada tambah noise berarti SNR-nya menjadi bertambah buruk gitu atau menjadi lebih kecil gitu karena ada tambah noise. Jadi SNR-nya bertambah buruk saat sinyal melewati suatu rangkaian elektronika. Jadi noise factor itu rasio perbandingan antara SNR input dibagi dengan SNR output gitu ya. Ya, begini Rek, kamu kalau nanya langsung saja. Saya tidak perhatikan, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Tadi siapa yang nanya itu? Pak, itu noise karena peralatan ya Pak? Iya. Jadi itulah karena itu nanti akan ada contohnya ya. Jadi peralatan-peralatan itu semua peralatan itu HP-mu itu juga ada tambah noise itu. Nah itu seberapa tambah buruk gitu ya sistem itu tergantung dari kualitas dari peralatan itu. Nah sekali lagi Rek ya, sekali lagi kamu kalau mau nanya langsung gitu loh. Jadi langsung teriak saya dengar. Ini kan saya pakai headphone. Nah bukan apa-apa agar supaya juga teman-temanmu bisa juga memahaminya gitu. Jadi ada pertanyaan saya bisa jelaskan ke semua orang gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung sudah nggak usah nunggu selesai. Sudah langsung saja kalau interupsi sebentar enggak apa-apa. Nanti akan saya berhenti dan saya akan menjawab pertanyaan kalian dan saya akan lanjutkan. Itu. Oke, jadi saya balik lagi ke sini ya. Rasio antara SNR input dan SNR output itu. Ini ya. Jadi SNR input, rasio antara SNR input dan SNR output. Tuh.
Artinya apa? Bahwa ini kan ya, artinya bahwa SNR input itu pasti dia lebih kecil ya dibanding SNR output. Artinya SNR output ini, sorry, karena tambahan noise berarti SNR tambah kecil ya. Jadi SNR ini akan menjadi SNR output itu tambah kecil ini. Kamu bisa bayangkan ya, SNR tambah kecil kan? Kenapa tambah kecil? Karena ada tambah noise di situ. Tambah noise di peralatan itu, di peralatan. Jadi sinyal itu masuk ke radio kita, masuk ke radiomu. Nah, masuk ke radiomu itu di dalam radio sendiri itu ada tambahan noise itu. Nah, karena tambah noise itulah kemudian SNR out itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan SNR in itu, ya. Jadi artinya bahwa ini SNR in ini pasti lebih besar dibanding dengan SNR out itu. Oke ya. Kemudian saya lanjutkan dengan jadi ini ya. Nah, kalau tanya satuannya apa? Tidak ada satuannya. Wah, ini perbandingan kok dia. Tidak ada satuannya. Jadi satuannya apa ya? Sama tadi. Jadi caranya menghitung sama juga. Jadi SNR in dibagi dengan SNR out, kemudian dilogkan. Jadi SNR in ini dalam linear ya, hati-hati. Belum dalam desibel. Atau kalau dalam desibel boleh-boleh aja dikurangi gitu. Jadi SNR in dalam desibel gitu ya, dikurangi dengan SNR out dalam desibel, iya toh? Nah, harga ini pasti dia positif karena apa? Karena pasti SNR in ini pasti lebih besar dia dibandingkan SNR out itu ya, gitu kan? Jadi memang harapannya SNR out ini memang harusnya kalau bisa sama gitu loh. Jadi artinya bahwa nilai noise figure ini harusnya dia semakin apa? Semakin kecil semakin baik dia gitu. Semakin kecil maknanya adalah SNR out-nya ini harusnya sama dengan SNR in kan. Jadi harusnya ini sekecil mungkin ini gitu loh. Jadi sedekat mungkin dengan SNR in. Ya. Jadi ini filosofinya seperti itu. Sistem yang sempurna itu SNR out-nya sama dengan SNR in. Kalau SNR out sama dengan SNR in artinya bahwa radio kita itu tidak ada noise-nya. Radio sempurna itu, radio yang tidak ada noise-nya, tidak ada tambahan noise di situ gitu ya. Oke. Jadi istilah noise figure dengan noise factor itu saya anggap sama aja lah, itu berbagai buku menulisnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya prinsipnya sama, bukan prinsipnya, itu sebutannya aja beda gitu ya. Tapi sebenarnya noise figure itu ya noise factor itu. Ya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya silakan. Jadi yang untuk noise figure ini, untuk kita dapat mengetahui noise figure dalam bentuk linear itu pakai rumus yang 10 log itu ya Pak? Oh, enggak. Sebelumnya, jadi pada saat itu sama dengan kalian masih ingat ya. Namamu siapa namamu? Nama saya Melkias Pak, Melkias. Melkis ya. Melkis, itu kamu masih ingat ngitung SNR ya? Coba balik lagi ngitung SNR. SNR itu kan ini ya. SNR itu kan ada yang linear ya. Jadi ini Iya, kan Pak. ini linear ya. Jadi powernya sinyal dibagi dengan powernya noise ya. Ini linear itu. Nah, karena itulah kemudian ya ya tergantung kamu pakai yang mana, terserah gitu. Cuma jangan salah gitu. Kalau kamu pakai linear ya linear, kalau pakai desibel ya desibel itu yang saya maksudkan. Jadi pertanyaanmu adalah apa tadi? Balik lagi ke pertanyaanmu. Yang ini Pak, ini kan ada 2 rumus Pak, bisa pakai yang 10 log sama yang pakai pengurangan itu. Ya, makanya kalau seandainya kamu sudah kadung punya SNR dalam desibel, ya berarti kan dikurangi. Hati-hati tapi dikurangi yang besar, dikurangi kecil, gitu. Yang besar itu yang in apa yang out? SNR. Yang in-nya Pak. Yang in, oke. Berarti kamu sedang mengerti.
yang in yang besar gitu ya. Jadi sehingga kalau kamu pakai, oke, ini per yang besar dan kecil ya. Nah, kemudian kalau kalian pakai rumusnya, pakai desibel, sudah jadi desibel, ya pengurangan. Kalau masih pakai yang linear, itu dibagi, ini kan, dibagi. Jadi yang si pembilangnya itu di atas, pembilangnya itu in, penyebutnya itu out, ya. Ya, Berarti nanti harus perhatikan sama soalnya Pak Ganti, Pak. iya, lu sama juga. Bukan kalau kalian melihat manual di buku-buku manual mau di lapangan juga begitu, hati-hati gitu ya. Ini angka itu menunjukkan angka apa gitu. Apakah angka linear, apakah angka dalam desibel, itu juga mesti hati-hati. Tapi kan kalian bisa tahu lah, kalau 1000 gitu ya, masa 1000 desibel? Enggak. Biasanya kalau SNR itu sekitar 30 desibel itu kan sudah bagus itu. Angka 30 desibel sudah bagus itu ya. Nah, itulah kalau kalian sebagai engineer itu harus tahu lah. Kalau ada 1000 gitu ya, SNR 1000 gitu misalnya, oh, pasti dia linear. Kalau SNR 30 gitu, pasti dia desibel gitulah. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, namun rumus ini valid jika input mempunyai temperatur pada, oke. Jadi ini rumus-rumus, kita lihat maksudnya apa ini ya. Oke, kita kesini aja. Ini ya, jadi ini contohnya, contoh noise figure untuk alat-alat yang sebenarnya ini ya. Misalnya seluler ya, seluler ISM yang pakai frekuensi 400 sampai 1500 MHz ya. Jadi noise figure-nya itu ini 0,9 desibel, kecil lah ya. Kalau misalnya seluler GSM, ini 12 desibel loh. Ini gede ini ya, 12 desibel ini. Ya terserah lah itu. Ini data yang sebenarnya ini, data sebenarnya. Ya bukan, ini saya tunjukkan ke sini agar supaya kalian bisa ada bayangan lah. Bahwa sebenarnya kalau seluler GSM yang artinya yang ada di genggamanmu ya itu bisa sekitar 12 desibel itu ternyata noise figure-nya gitu ya, noise figure-nya. Jadi dia pakai frekuensi antara, oh ini frekuensi yang rendah ini 825 sampai 915. Ini pakai frekuensi lebih tinggi, ini 3,5 itu ya, frekuensi ya 3G lah ini 3G ya, 3,5 desibel sampai 19 desibel tergantung. Nah ini semua tergantung dari merek kalau seperti ini. Jadi ini tergantung dari kualitas dari radionya gitu. Ya. Nah sekarang noise figure ini kita lanjutkan tentang noise figure ya. Ini kan, perhatikan yang atas ini. Yang atas ini S ini sinyal to noise ratio input sama dengan sinyal to noise ratio output. Meskipun amplifier atau radio kalian itu mempunyai gain gitu ya. Ini suatu radio mempunyai gain sebesar AP ya. Nah, kalau dia ideal berarti kan tidak ada tambahan noise figure, tidak ada tambahan sinyal to noise ratio, gitu kan ya. Nah, kita lihat sekarang kalau dia mempunyai gain AP berarti output sinyalnya adalah AP dikalikan dengan SI gitu ya. Kan inputnya SI ini, sinyal inputnya SI. Sehingga output sinyalnya gain dikalikan dengan sinyal jadi AP. Nah, bagaimana dengan noise-nya? Nah, sama kalau kalau sinyal dikalikan dengan gain, ya gain itu juga menguatkan noise juga gitu. Jadi hati-hati bahwa kamu pakai amplifier di sini, itu kamu tidak memperbaiki sistem, hati-hati loh. Ini yang ingin saya tunjukkan. Meskipun kamu pakai tambahan amplifier gitu ya, kalau kamu ingin menguatkan sinyal TV-mu itu ya, kalau sistemnya sudah ideal ya tetap aja tidak ada perubahan itu. Tidak perubahan itu. Karena toh juga kalau yang dikuatkan itu sinyalnya, noise-nya juga naik, noise-nya juga naik itu ya. Seperti itulah. Jadi makanya mesti hati-hati kalau kita itu melakukan sesuatu. Karena toh pada saat kita memberikan kekuatan pada sinyal, tapi noise-nya juga tambah dikuatkan. Sehingga dalam konteks ini, dalam konteks ideal, konteks sistem radio yang ideal, itu adalah
input S per N input sama dengan S per N output. Nah, bagaimana kalau tidak ideal? Tidak ideal itu berarti ada tambahan noise. Selain dia punya power ya, selain dia punya gain, dia punya gain power gain, dia punya ada tambahan noise. Jadi internally generated noise. Jadi noise yang di-generate oleh sistem, oleh radiomu itu. Saya tuliskan ND di sini. Jadi kalau seandainya S per N inputnya itu SI dibagi NI, outputnya gimana? Ya, oke. Jadi sinyalnya dikalikan dengan powernya. Jadi AP kali SI ya. Nah kemudian noise-nya itu terdiri dari ini, ingat ya, lihat ini agak membingungkan. Noise-nya terdiri dari noise-nya yang dari input itu NI dikalikan dengan ini penguatnya gitu ya. Kan penguatnya kan AP nih. Gainnya AP, jadi dikalikan AP dikalikan dengan noise-nya. Tapi ada tambahannya ini, tambahannya apa? Noise-nya dia sendiri. Noise-nya dia sendiri yang besarnya sama dengan ND ini ya. Hati-hati. Jadi AP kali SI itu adalah sinyal dibagi dengan AP itu gain dikalikan dengan noise-nya, power noise ditambah dengan noise-nya sendiri. Ya. Sehingga kalau saya bagi dengan AP semua gitu ya, jadilah rumusnya jadi seperti ini. Jadi S tetap aja S dibagi N, tapi ada tambahannya. Tambahannya itu adalah ND. ND itu adalah noise-nya dia dibagi dengan gain-nya dia sendiri. Ini nanti akan ada maknanya ini. Ini noise-nya dia sendiri dibagi dengan gain-nya dia. Ini ada maknanya nanti itu. Oke ya, saya lanjutkan sekarang. Contoh aja langsung ya, contoh. Saya langsung contoh. Ini non-ideal amplifier, kan? Non-ideal amplifier atau radio atau sistem mempunyai, kita diminta untuk menentukan apa ini SNR-nya gitu ya, SNR input, kemudian SNR output, dan kemudian kita diminta untuk menentukan berapa noise factor dan noise figure-nya gitu. Jika input sinyalnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 10 watt gitu ya. Ini sinyal power di sisi input. Kemudian noise-nya ditentukan sebesar ini, 2 kali 10 pangkat min 18 itu. Oke, kemudian power gain-nya ditentukan sebesar 1 kali 10 pangkat 6 gitu. Jadi 1 mega. Gain-nya itu sama dengan 1.000.000 kali gain-nya itu. Kemudian internal noise-nya ini ada tambahan noise-nya, ternyata kan dia tidak ideal nih. Ini kan non-ideal amplifier, non-ideal radio amplifier. Sehingga dia punya internal noise segini. Ditentukan sebesar 6 kali 10 pangkat minus 12 watt. Kemudian kita diminta untuk mengukur apanya? Input dari sinyal to noise ratio. Oke, sekarang inputnya gimana? Ini kan, berarti S per N linear dulu kan? Hati-hati. Jadi kalau kalian punya soal seperti ini, pertama kan ini diketahui linear semua nih. Jadi diketahui linear semua. Input sinyal dan input noise-nya. Kemudian kita cari S per N-nya. Ini kan. S per N, jadi 2 kali 10 pangkat min 10 watt dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 18 watt. Sehingga ketemulah angka berapa ini? 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 itu berapa? Ya ini. Jadi 10 pangkat 8 itu berapa desibel? Ya 10 kali log 10 pangkat 8. Ya 8 kali 10, 80 desibel. Oke, ini adalah S per N input. Nah sekarang S per N, nah sinyal outnya berapa? Sinyal outnya apa bukan? Ini noise outnya ya. Noise outnya itu adalah output noise ditambah dengan internal noise. Ya, ini juga mesti kalian ingat-ingat ini. Jadi output noise itu terdiri dari input noise yang sudah dikalikan dengan gain-nya,
ya toh. Kan ini input noise dikalikan dengan gain ini. Ini kan noise-nya 2 kali 10 pangkat minus 18 dikalikan dengan gain-nya. Gain-nya kan 1 kali 10 pangkat 6 tadi, 1 juta tadi. Ditambah dengan internal noise. Internal noise berapa tadi? Ditentukan sebesar ini, 6 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga berapa noise output-nya? Noise output adalah berasal dari noise input ditambah dengan internal noise-nya. Ketemulah angka ini, 8 kali 10 pangkat min 12 watt, itu ketemu angka ini. Oke, kemudian lanjutannya adalah ini yang satu ya. Kemudian ini adalah S per N. Nah, S per N-nya ini output noise power. Kemudian power out-nya adalah ini. Power out-nya adalah power gain, gitu, dikalikan dengan input dari sinyal power. Sinyal powernya berapa? Ketahui berapa? Tadi ini. Sinyal powernya adalah ini 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Dikalikan dengan power gain-nya. Dikalikan dengan 1 kali 10 pangkat 6. Kita lihat ini sekarang. Ini kan ya. Gitu. Ini kan gain-nya 1 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan input sinyal powernya. Input sinyal power berapa diketahui tadi? 2 kali 10 pangkat min 10. Sehingga ketemulah angka itu menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 itu. 2 kali 10 pangkat min 4, gitu. Nah, 2 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 200 mikrowatt power outputnya. Nah, dengan demikian, kalau kita disuruh untuk menghitung berapa S per N out-nya, berarti kan S per N out-nya itu adalah power out, ini kan 200 kali 10 pangkat minus 6, dibagi dengan noise-nya, power noise itu. Power noise setelah ditambahi noise internal, tadi kan berapa? Sudah kita hitung ya, ini kan 8 kali 10 pangkat min 12. Ini kan 8 kali 10 pangkat min 12. Ketemulah angka 25 kali 10 pangkat 6. Setelah di 10 log 25 kali 10 pangkat 6, ketemulah angka 74 desibel. Ya, ketemu ini. Jadi ini ketemu. Ini S per N-nya out ini, S per N out ya. S per N out. Kita S per N in-nya ada. Ini S per N in-nya adalah 80. S per N out-nya 4. Ya semakin kecil kan? Ya toh? Semakin kecil karena ada tambahan noise gitu. Sehingga dia memang semakin kecil. Sehingga noise faktornya berapa? Ini noise faktornya. Jadi ini noise faktornya dalam linear ini. Istilah noise faktor itu sama dengan noise figure tapi dalam linear. Kalau noise figure itu dalam desibel, itu aja sudah yang kalian ingat. Nah, noise faktornya adalah ini kan. Jadi besarnya noise S per N di sisi input ya. S per N di sisi input berapa? S per N di sisi input ini 10 pangkat berapa? 8 tadi ya, 10 pangkat 8 ya. Nah, ini kan, ini 10 pangkat 8 dia. Ya, 10 pangkat 8. Dibagi dengan ini, dibagi dengan noise, power noise-nya ya, power noise-nya. Di outputnya ini, bukan power noise, dibagi dengan S per N tapi di sisi output itu. Berapa S per N di sisi output berapa? Ini 25 kali 10 pangkat 6 ya. Untuk linearnya gitu. Ini kan 25 kali 10 pangkat 6. Ketemulah angka 4. Tuh.
Nah, kemudian kalau ingin mengetahui seberapa besar dalam desibel ya sebenarnya ini aja langsung. Ya, jadi setelah kita hitung berapa noise factor dalam linear, kemudian noise figurnya berapa ya? 10 log noise factor ini. Noise factornya berapa? 4, jadi 10 log 4 itulah 6 desibel. Ini noise figurnya seperti itu. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat di sini adalah bahwa noise as per n output itu pasti lebih kecil dibanding dengan as per n input. Kenapa lebih kecil? Karena ada tambahan noise. Noise-nya semakin gede, itu berarti as per n semakin kecil gitu. Harus kalian ingat-ingat itu. Jangan salah ngomong nanti di lapangan itu. Ya. Jadi kalau noise tambah besar berarti as per n-nya dari sinyal to noise ratio-nya tambah kecil gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan apalagi ini. Nah, sekarang noise figure secara ya, oke. Jadi selanjutnya dalam kenyataannya sistem yang kita hadapi itu adalah sistem yang model kaskade pasti itu. Jadi terdiri dari berbagai sistem. Nah, sistem itu bisa dikatakan sebagai amplifier lah. Amplifier 1, 2, 3 sampai amplifier ke N itu adalah sistem yang dihubungkan secara kaskade, jadi secara serial gitu. Nah, kita secara engineer itu harus mengetahui secara keseluruhan berapa noise figurnya gitu, secara keseluruhan gitu ya. Noise factor secara keseluruhan. Tadi kan kita sudah hitung noise factor untuk satu stage saja. Tapi sistem itu kan terdiri dari beberapa stage yang dihubungkan kaskade seperti ini gitu. Nah, kita akan diminta untuk menghitung seberapa besar itu, seberapa besar nilai dari ini, nilai dari S per N noise figure dalam bentuk serial seperti ini, sistem yang dipasang secara kaskade seperti ini. Nah, ini ada rumus gitu ya, ada rumus namanya rumus Friis. Rumus Friis itu untuk menghitung noise figure total. Jika diketahui noise figure masing-masing dari stage-nya, ya, kita bisa menghitung noise figure total dan itu menjadi keharusan bagi kita engineer untuk mengetahui noise figure total. Nah, memang syaratnya harus kita ketahui dulu noise figure dari masing-masing stage itu. Nah, rumusnya seperti ini rumusnya. Jadi noise figure total itu adalah noise figure pertama ditambah dengan noise figure kedua dikurangi 1 dibagi dengan gain-nya untuk sistem yang nomor 1. Ini kita F2, jadi noise figure di stage kedua dikurangi 1 dibagi dengan gain, tapi bukan gain-nya dia, bukan gain-nya di stage 2, tapi gain-nya di stage sebelumnya. Ya. Dan demikian juga selanjutnya F3, jadi noise figure di stage ketiga dikurangi 1 dibagi dengan ini, dibagi dengan gain dari depannya. Semua perkalian dari gain dari stage-stage yang ada di depannya. Dalam hal ini adalah gain 1 dan gain 2. Tidak termasuk gain 3 ya. Gain 3 tidak termasuk di sini. Hanya gain 1 dan gain 2 saja gitu. Karena ini adalah faktor pembagi dari noise figure di stage ketiga. Nah, seperti itu. Nanti akan sebenarnya apa tujuannya menentukan noise total ini, nanti akan kita ketahui bahwa sebenarnya yang paling penting itu kita itu, ini kan noise figure itu menyatakan kinerja dari masing-masing stage ya. Jadi kinerja yang bagus itu adalah noise figure yang paling kecil kan. Nah, kita akan tahu nanti itu bahwa sebenarnya mana yang manfaat itu, apakah kita perbaiki sistem itu boleh dipasang di mana-mana gitu ya, atau sistem itu harus dipasang di satu tempat tertentu yang membuat secara keseluruhan sistem itu menjadi baik gitu loh.
Nah, kita akan lihat ini sekarang. Ya. Ini contohnya aja lah. Contohnya kalau diketahui ya, diketahui misalnya ya yang tadi. Jadi yang soal-soal yang tadi itu noise figure-nya adalah tadi kan F-nya berapa tadi? Diketahui noise figure-nya tadi F berapa F yang diketahui tadi? Ini ya. Noise figure di ini 6 desibel. Sehingga kita lihat ini. Ini adalah 10 log F. F itu adalah noise figure-nya 3. Noise figure 3. Noise figure 3 itu ada di mana? Noise figure 3 itu ada di mana ya? Soal nomor berapa? Bukan soal yang ini. Soal sebelumnya. Oh, soal yang ini. Noise figure 3. Bentar, kalian lihat noise figure yang kita diminta untuk mengukur noise figure. Mana? Noise figure yang mana? Semua. Ambisi Pak Titon itu di noise figure 3 sudah ada di penjelasan soal Pak di atas itu Pak. Bentar. Ya. Sorry. Ini, ini soalnya sih. Ya, soalnya ya, oke. Ya, terima kasih. Ingetin. Jadi ini soal ini ternyata ya, soal. Jadi diketahui kaskade kan ya. Kaskade amplifier berapa? Amplifier ini 3 stage begini ya. 3 stage ya. 1, 2, 3. Oke, 3 stage. Yang noise figure-nya masing-masing 3 dan gain-nya adalah 10 desibel. Kita diminta untuk menghitung total noise figure-nya, oke ya. Nah, kemudian seperti hati-hati, kalau yang diketahui ini adalah desibel, padahal rumus Friis ini adalah rumus linear. Hati-hati. Ini rumus Friis ini rumus linear ya. Jadi semua besar yang ada di sini F1, F2, G1, G2 dan seterusnya ini baik F maupun G, noise figure maupun gain-nya itu semua dalam linear. Sehingga kalau diketahui ini, kalau diketahui itu 3 desibel, berarti kamu harus mencari dulu berapa 3 desibel itu secara linear gitu ya. Antilog lah, ya kan? Jadi F-nya ini kan 3 desibel. Nah, berapa F-nya gitu ya? Nah, F-nya adalah 2 ini. Ya. Nah, kemudian kita masukkan berarti. Karena ada tadi itu ya, kita lihat balik lagi sini ya. Nah, kita balik ke rumus Friis ya. Rumus Friis itu adalah noise figure pertama ditambah dengan F2 dikurangi 1, F2 dikurangi 1 dibagi dengan ini gain-nya berapa? 10 desibel. Bukan ya. 10 desibel itu hati-hati. 10 desibel itu berapa? Jadi ini hati-hati loh ya. 10 ini apa maknanya? Ini 10 bukan 10 desibel loh ini. Ini adalah 10 kali loh ya. Jadi artinya berarti kamu harus menghitung dulu 10 desibel sama dengan berapa ya? Kebetulan kalau 10 kan sama. 10 kali. Ya, hati-hati. Ini memang sengaja oleh pembuat soalnya ini dibuat membingungkan itu. Hati-hati. Ya. Sehingga 10 ini adalah 10 linear ya. Sama juga dengan 2. 2 ini adalah 3 desibel. 3 desibel itu kan 3 desibel power kan sama dengan 2 gitu ya. Untuk F1, F2 dan F3 sama gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. 2 ditambah 2 dikurangi 1 dibagi 10. 10 ini adalah G atau A1 atau G1. Kemudian
A1 dikalikan A2 atau G1 dikalikan G2 berarti 10 kali 10, 100. Ketemulah angka 2,1. 2,11 ya. Ini setelah dihitung dan kemudian kalau didesibelkan ketemulah 3,24 desibel gitu. Nah, ini tidak sekedar angka ya, ini ada maknanya. Ingat, ini ada maknanya. Apa maknanya kita lihat. Ini ya. Ada maknanya. Ini. Jadi noise figure secara keseluruhan itu kan 3,24 desibel. Ya. Ternyata dia tidak cukup signifikan besar dibandingkan dengan noise figure amplifier tingkat pertama gitu. Ya, kita lihat. Noise figure tingkat pertama kan 3 desibel ya. Jadi meskipun ditambahi 3 desibel lagi itu tidak berubah apa-apa gitu loh. Hampir tidak ada perubahan apa-apa gitu. Ya, ini. Karena secara keseluruhan toh cuma 3,24 itu. Padahal dia dipasang di anten di belakangnya itu. Dipasang gain, dipasang alat-alat di belakangnya lah. Nah, ternyata ini ada kesimpulannya nanti itu. Jadi ternyata secara keseluruhan cuma 3,24 itu. Padahal dipasang masing-masing itu sistem dengan noise figure 3 desibel ini. Tapi secara keseluruhan hasilnya noise figure-nya total hanya 3,24 gitu. Nah, kesimpulannya adalah bahwa noise figure secara keseluruhan 3,24 tidak cukup signifikan dibanding dengan noise figure amplifier tingkat pertama ya. Oke. Kemudian amplifier tingkat pertama menyumbang sebagian besar noise figure. Gitu. Jadi dia hanya sekitar 3 ini gitu loh maksud dari pernyataan ini. Kemudian bahwa gain tingkat pertama semakin besar akan menyebabkan efek dari noise figure tingkat selanjutnya tidak signifikan itu. Ini penting kan ya? Penting ini sebenarnya, menarik ini. Oke, ini sebenarnya sampai di sini aja. Jadi ingat ya ini ya. Itulah kemudian atas dasar rumus Frisch inilah bahwa kamu masang untuk memperkecil noise secara keseluruhan, ya, memperbaiki sistem secara keseluruhan, itu sistem di stage pertama harus baik. Gitu. Yang paling baik itu memang harus diletakkan di yang pertama gitu ternyata. Gitu. Ini. Jadi yang pertama ini memang harus paling baik ini sistem ini gitu. Bisa diketahui tadi kan bahwa ada tambahan noise figure 333. Ternyata yang secara total cuma 3,25 hasilnya gitu ya. Artinya hanya sama dengan noise figure yang ada di stage pertama ini gitu. Itulah makanya kemudian kalau kamu pernah di stasiun bumi yang stasiun buminya satelit ya, yang itu memerlukan satu sistem penerima dengan noise rendah gitu. Makanya kemudian dipasanglah dia sistem yang stage pertama itu harus dengan noise figure sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan menekan noise toh. Sehingga kemudian di dalam di dekatnya antena parabola itu akan ada sistem pendingin di sana. Jadi di antenanya itu, di antena di atas pasti itu. Sistem pendinginnya pasti di atas, sedekat mungkin dengan antena gitu. Agar supaya apa? Agar supaya secara keseluruhan noise figure-nya itu kecil gitu. Karena rumusnya ini kan, dari kesimpulan kan kelihatan tadi, ini kesimpulan ini menarik ini, bahwa yang paling penting itu adalah stage pertama gitu loh. Nah, kenapa didinginkan? Ya kita kembali ke rumus itu, ke KTB. Kan noise itu, noise karena thermal noise itu yang paling bisa ditekan itu. Karena bagaimana juga thermal itu menyebabkan noise itu. Jadi yang paling bisa ditekan, yang jelas noise-nya, karena noise-nya itu adalah predictable, karena tergantung dari suhu, karena itu suhunya harus ditekan serendah-rendahnya. Nah, dengan ditekan serendah-rendahnya, kamu secara keseluruhan dapat menekan noise figure dari sistem secara keseluruhan. Tuh. Ya, jadi kalau nanti ada soal-soal, hati-hati. Diminta untuk menghitung secara keseluruhan itu pasti kalian harus bisa tidak hanya menghitung tapi menyimpulkan gitu, menyimpulkan manfaat enggak kamu memberikan
amplifier di sisi penerima itu ada manfaatnya apa enggak gitu. Ternyata besar manfaatnya, ternyata noise itu ini kan ya, ternyata gain, jadi gain tingkat pertama, jadi kalau kalian masang booster itu ya, booster antena, ternyata besar manfaatnya. Jadi booster antena itu ternyata benar itu. Memang harus dipasang. Karena semakin besar akan menyebabkan efek dari NF tingkat selanjutnya tidak signifikan itu. Jadi tambah noise di tingkat berikutnya tidak signifikan gitu. Karena dibagi dengan gain tingkat pertama tadi, ya. Itu menarik itu. Jadi itu kesimpulan yang sangat menarik dan sangat aplikatif itu, sangat applicable. Dan sistem sesungguhnya gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ini equivalent bandwidth, kalian bisa belajar sendiri lah. Tidak begitu menarik bagi saya, kalian bisa belajar sendiri. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ini. 3 kesimpulan ini yang kalian harus bisa pertama kali menghitung tadi. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa yang paling penting adalah pada saat menghitung, jangan salah dalam menghitung apakah soalnya itu, apakah persoalannya itu yang diketahuinya itu dalam linear atau dalam desibel. Kalau dalam desibel berarti kalian harus melinearkan ini dulu, ya. Karena semua rumus-rumus Friis kalau diminta untuk menghitung noise figure secara keseluruhan, itu rumusnya adalah dalam linear, skalanya linear. Sehingga kalau diketahui desibel harus dilinearkan dulu, diantilogkan dulu gitu ya, hati-hati. Dan yang paling penting lagi ini bahwa tingkat pertama itu sangat signifikan. Jadi sistem itu memang harus dibuat sebaik-baiknya di level pertama. Di stage pertama itu harus sebaik-baiknya ternyata. Jadi memang benar bahwa di stasiun bumi itu antenanya itu memang dibuat noise-nya itu sekecil-kecil dengan cara membuat menaikkan pendingin sampai sedekat mungkin dengan antena. Jadi antena yang parabola yang gede itu mesti di dekat di antenanya situ itu ada pendinginnya. Gunanya apa ya? Kembali lagi ke rumus apa KTB tadi. Rumus KTB itu adalah rumus besarnya noise thermal. Nah, yang paling bisa ditekan adalah noise thermal gitu ya. Karena noise itu adalah noise yang hadir secara mutlak gitu. Dia akan hadir itu noise itu. Nah, karena itulah kemudian bisa diminimalkan dengan cara mendinginkan sistem. Nah, itu harus ada di stage pertama gitu. Kalau seandainya sistem yang kalian dinginkan di stage yang berikutnya di belakang sana, itu tidak begitu manfaat gitu. Karena tadi rumusnya, ternyata yang paling besar itu bahwa gain di tingkat pertama itu, ini ya, itu menyebabkan efek dari noise figure tingkat selanjutnya tidak signifikan. Karena menjadi faktor pembagi. Ya. Menjadi faktor pembagi. Ini kan. Ini jadi artinya bahwa gain yang pertama ini gain yang pertama ini itu menjadi faktor pembagi di noise figure yang berikutnya gitu loh. Ya. Ya baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan silakan. Ini oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Dia SDR di depannya itu dipasang 2 LNA. Gitu. Apakah setelah antena dan sebelum receiver? Yang jelas itu di depannya ini. Jadi semua kan setelah antena pasti kan? Pasti kan setelah antena. Ya toh? Ada beberapa yang masih pengen masuk ini. Ya, keluar tertendang mungkin. Ya, jadi artinya apa? Balik lagi ke sini kan, bahwa ternyata memang booster itu diperlukan itu, asal tempatnya itu dekat dengan antena gitu. Dan diletakkan di belakang. Dan diletakkan artinya memang ya, kalau kamu punya SDR, coba di dongelnya SDR ya, di depannya SDR itu. Di depan SDR itu kamu pasang amplifier, itu
manfaatnya besar. Kan sudah clear, jelas ini kan di rumus Friis ini. Ini kan mana tadi rumus Friis-nya? Ini kan kesimpulannya ini ya. Ini kan kalau kalian masang di mukanya dongle, berarti kan kalian tuh masang gain di tingkat pertama, sama dengan gitu kan. Jadi antena itu setelah turun, kamu kuatkan dengan booster gitu, dengan dongle amplifier gitu kan. Dan secara keseluruhan dia memang apa menyebab efek dari noise figure-nya dongle-nya itu bisa hilang itu justru, gitu loh. Gitu, kan rumus ini tadi. Ini kan, gitu. Jadi ini F2 ini dongle itu ya. Jadi G1 ini yang kamu punya tadi itu, apa amplifier yang kamu punya itu. Ada semakin ini ada, kalau ini satu, berarti kan ini akan ada tambahan noise figure di sini. Kalau ini semakin besar, berarti kan semakin kecil ini. Angka ini kan semakin kecil, F2, F3 semakin kecil lagi. Artinya apa? Bahwa tambahan noise figure, tambahan dari apa amplifier di depan dongle, anggapan dongle itu adalah anggapan F1 itu antena ya. Dan ini F2 ini dongle. Gitu. Nah, dongle itu kan dia punya noise itu. Noise itu bisa kamu tekan dengan cara pasang ini, memasang G1. G1 itu apa? Ya di depannya dongle itu kamu pasang. Di depan dongle itu kamu pasang apa? Kamu pasang amplifier. Kamu tanya apakah ada manfaatnya? Ya ada. Berdasarkan rumus ini jelas itu. Sangat besar manfaatnya gitu. Karena kan G1 jadinya gitu ya. Kan G1 ini. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Ya. Ya, pertanyaan baik. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada, kuliah saya cukupkan sampai di sini dan jangan lupa semua dicamkan semua itu. Keterangan saya tidak panjang, cuman pendek, tapi itu menjadi inti dari semua persoalan yang di lapangan, gitu ya. Jadi makanya harus menjadi apa semacam ya ada di benakmu lah, gitu. Karena tidak ada hafalan di sini kan, hanya pengertian pendek saja gitu, dan itu harus kamu hafalkan. Dan dihafalkanlah, di keep in mind ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share. Dan kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Prof. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup. Siap Prof.